Nah, jadi sekarang kita akan bahas lanjutannya, ini part kedua. Nah, jadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata dalam pembentukan sel kita membutuhkan yang namanya stimulating colony factor kan, ya kan, untuk memulai apa namanya eh, perkembangan sel ya. Ya bener ya. Ya, pokoknya gitulah ya. Pokoknya intinya agar dia bisa berubah. Nah, gitu. Nah, jadi stimulating colony factor ini akan eh, apa namanya akan mempengaruhi sel-sel ini berubah nih menjadi CFU-GEM ya kan nih, atau si sel apa namanya sel ini tadi mieloid nih, si sel mieloid ya kan, mieloid. Ternyata dia juga dipengaruhi oleh IL-3 ya kan, dan dipengaruhi juga oleh uh, ya itu dipengaruhi juga oleh IL-3 ya kan. Nanti si CFU ini jikalau dia kena TPO atau trombopoietin ya berubah menjadi platelet ya kan. Terus kalau dia selnya dia kena erythropoietin ya dia jadi red cell ya kan. Kalau misalnya dia dengan bantuan MCSF atau ini monocyte factor, intinya itu akan berubah jadi monocyte ya kan. Kalau dia kena GCSF dia akan berubah neutrophil. Kalau misalnya dia berubah dia kena IL-5 dia jadi eosinofil gitu. Nah, kenapa yang neutrophil namanya GCSF? Karena GCSF itu kan artinya granulocyte colony stimulating factor. Kenapa? Karena kan si neutrophil ini kan dia bergranul. Jadi makanya namanya itu jadi GCSF gitu. Nah, gitu deh gampangnya. Ya, sudah. Nah, selanjutnya nih tadi sudah jelaskan bahwa growth factor itu macam-macam ya kan. Yang pertama ada microenvironment, itu tadi sel-sel stroma, sel-sel pendukung kan, sel-sel lemak juga, sel-sel endotel dan lain-lain. Lalu ada yang namanya colony stimulating factor yang sudah aku jelasin tadi. Yang pertama ada yang multi lineage colony stimulating factor. Jadi dia mempengaruhi seluruhnya ya kan. Itu IL-3 yang tadi kan, kalau dia diambil di atas, IL-3 ini dia mempengaruhi seluruhnya ya kan. Berikutnya itu ada GMCSF. Nah, itu yang si granulosit monosit colony stimulating factor ya. Jadi di beberapa sumber lain dikatakan bahwa untuk granulosit dan monosit yaitu satu 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 colony stimulating factor, yaitu si granulosit monosit colony stimulating factor. Nah, berikutnya itu ada si macrophage colony stimulating factor dan agranulosit colony stimulating factor. Yang agranulosit itu siapa? Ya si limfosit, karena limfosit tidak punya bintik-bintik itu ya kan, nggak punya granul itu semacam bintik-bintik lah. Nah, terus lanjut. Nah, ada yang namanya erythropoietin. Erythropoietin itu adalah zat yang berasal dari ginjal. Nah, dia itu berespon pada hipoksia biasanya, sehingga untuk menghasilkan sel darah merah lebih banyak. Hipoksemia itu kekurangan oksigen, atau kita sebut hipoksia. Lanjut, berikutnya trombopoietin. Nah, trombopoietin dia berasal dari liver dan ginjal ya. Dia itu nanti akan menuju ke bone marrow, lalu dia akan berubah menjadi megakaryosit atau prekursor dari trombosit ya kan. Megakaryosit nanti akan pecah, akan berubah menjadi trombosit atau platelet atau keping darah. Nah, berikutnya ada interleukin. Yang pertama tadi interleukin 3 ya, sudah tahu lah ya. Terus berikutnya interleukin 4 dia mempengaruhi sel B, sel emas, dan basofil. Interleukin 5 itu eosinofil, IL6 itu myeloid stem cell, IL7 limfoid, yaitu terutamanya progenitor dari sel B dan T, kemudian IL8 itu neutrofil, dan IL9 itu sel emas. Ini dihafalin aja. Tapi sebenarnya kalau usah dihafalin juga nggak apa-apa sih. Yang paling penting si IL3 dan IL5 ya kan. Berikutnya, nah, sel darah merah tuh tempatnya di mana sih ya kan? Pasti sel darah merah tuh kan punya tempat, maksudnya pool, kolam renang, kayak tempat dia ada ya. Yang pertama itu ada di sumsum tulang, dan yang kedua tadi di daerah perifer kan. Kita bisa bagi darah itu menjadi darah yang di sumsum tulang dan darah yang di perifer atau yang di peredaran darah ya kan. Nah, yang pertama itu ada namanya stem cell pool, berarti dia tempat tersimpannya si stem cell ya kan. Dia itu pada tahap ini kita tidak bisa membedakan sel-selnya, karena kan ibarat bayi nih, kalau kita di rumah sakit kita tuh susah untuk mengidentifikasi bayi satu dengan bayi yang lainnya, karena kan masih bayi ya kan, masih stem cell gitu, masih awal-awal belum jadi sel yang dewasa. Nah, kemudian ada proliferating pool, atau dia sudah mulai terjadi pembentukan DNA dan mitosis. Jadi sel yang tadi stem cell itu dia akan membentuk DNA ya kan. Kita tahu bahwa untuk
sel itu membelah kan harus bentuk DNA dulu ya kan, baru terjadi proses mitosis. Nah gitu. Baru yang terakhir ada sel storage yang dia tempat dari sel-sel matang. Nanti sel-sel matang ini akan keluar ke darah perifer. Masuklah kedua tempat, circulating pool dan marginating pool. Nah, kalau circulating pool namanya sirkulasi, berarti dia di darah. Dia adalah sel-sel fungsional ya kan, sel-sel yang bekerja seperti eritrosit ya kan, leukosit. Itu leukosit ada 5 macam ya kan. Nanti dibahas di belakang. Terus itu juga bisa kita cek. Jadi yang di circulating pool ini kalau kita periksa darah, sel-sel ini dapat kita deteksi ya kan kalau ada perubahannya. Berikutnya yang kedua adalah marginating pool. Namanya marginating ya kan, berarti margin di pinggir ya kan, melekat di dinding vaskular. Ya, dia tuh nanti akan melakukan diapedesis atau dia migrasi ya gampangnya ke jaringan. Nah, biasanya ini sel-sel dari leukosit, limfosit, dan monosit. Kenapa? Karena peran mereka kan sebagai sistem imun. Jadi mereka itu akan kayak polisi untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, dia bisa ke darah kalau dibutuhkan dan dia bisa ke jaringan juga kalau dibutuhkan. Begitu. Itu untuk penjelasan dari hemopoiesis. Selanjutnya kita akan bahas plasma darah di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih semuanya.